Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait beserta Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid resmi menandatangani surat keputusan bersama atau SKB untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Penandatanganan SKB ini berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta pada Jumat sore. Melalui kebijakan baru ini, pemerintah bergerak cepat untuk memangkas biaya pembangunan rumah bagi MBR. Salah satu langkah konkretnya yakni dengan membebaskan retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG serta menggratiskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Selain itu, pemerintah juga memperluas cakupan penerima manfaat dengan membagi wilayah menjadi 4 zona sesuai kondisi ekonomi daerah masing-masing. Menariknya, fasilitas ini tidak lagi dibatasi oleh domisili KTP elektronik. Warga yang bekerja di Jakarta namun membeli rumah di daerah penyangga seperti Bekasi atau Tangerang tetap bisa menikmati kemudahan ini. Tito menegaskan kebijakan ini juga menguntungkan pemerintah daerah dalam jangka panjang, di mana lahan kosong yang tadinya tidak produktif kini akan berubah menjadi kawasan hunian yang bisa meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kita tahu bahwa ini mendukung program percepatan pembangunan 3 juta rumah yang merupakan program unggulan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dari awal masa jabatan beliau, kami sudah bekerja dengan cepat dengan Menteri PKP dan saat itu juga dengan Menteri PU. Di antaranya adalah untuk membuat harga rumah khususnya lebih murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, MDR istilahnya. Maka ada beberapa kebijakan yang kita buat bersama 3 menteri, yaitu membebaskan BPHTB, biaya perolehan hak tanah bangunan, yang harusnya itu adalah dibayar 5% dari NJOP, nilai jual objek pajak, khusus untuk MBR masyarakat berpenghasilan rendah itu dibuatkan 0. Dan kemudian yang kedua adalah PBG, persetujuan bangunan gedung, yang sebelumnya juga dilakukan pembayaran itu khusus untuk MBR itu dinolkan dan dipercepat prosesnya. Putusan ini sudah dilaksanakan tanggal 25 November 2024. Tujuannya sekali lagi untuk mempermudah rakyat untuk mendapatkan membangun rumah, ataupun juga bagi para pengembang membangunkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang lebih murah. Dan bagi daerah jangan khawatir kalau PAD-nya menjadi berkurang. Kenapa? Yang pertama, ada beberapa daerah manfaat bagi daerah. Yang pertama adalah kebijakan ini akan mendorong persoalan perumahan yang dihadapi oleh seluruh kepala daerah, yang baik yang tidak punya rumah ataupun enggak layak rumahnya, yang menjadi beban tanggung jawab kepala daerah itu menjadi lebih ringan dengan adanya program dari Kementerian PKP dan kementerian lainnya untuk kebijakan Bapak Presiden. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan penuh dari Kemendagri. Koordinasi yang kuat ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang ada saat ini. Sektor perumahan, terus terang saya merasa didukung. Ya, hari ini acara fokus mendukung kepada Kementerian Perumahan. Tepuk tangan buat semuanya yang sudah mendukung, ya. Dan saya juga harus berterima kasih dari hati yang paling dalam, ya, bahwa koordinasi, komunikasi yang terbuka, yang efektif. Sini juga hadir teman-teman pengembang, ya, ada ketua umum asosiasi hadir, mudah-mudahan cukup lengkap. Mudah-mudahan ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Memang perlu komunikasi, koordinasi dan sebagainya, dan supaya bisa berjalan dengan baik. Program 3 juta rumah sendiri merupakan salah satu program unggulan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap hunian yang layak. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Info TV melaporkan.